Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi bertemu bersama Bapak dalam mata pelajaran IPS. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Untuk itu, silakan anak-anak pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Untuk itu, silakan juga pimpin doa. Baik, Pak. Marilah sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa siap pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Nah, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Nah, jika sehat, baik. Terima kasih sebelumnya untuk yoga. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mata pelajaran IPS, di mana pada materi kali ini kita akan membahas materi tema 8 tentang lingkungan sahabat kita dan subtema 2 yaitu perubahan lingkungan. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan awal, anak-anak diharapkan mengerti tentang pengertian kebutuhan hidup manusia, jenis-jenis kebutuhan hidup manusia, faktor yang mempengaruhi dan alat pemuas kebutuhan hidup manusia. Langsung saja kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, di sini Bapak akan memberikan anak-anak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, di mana pada kelompok A ini merupakan siswa-siswa dengan nomor absen ganjil, sedangkan kelompok B yaitu siswa dengan nomor absen genap. Untuk itu, Bapak persilahkan kepada siswa untuk mencari kelompoknya masing-masing. Baik, jika sudah, nah pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian kebutuhan hidup manusia, di mana kebutuhan hidup manusia merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jika tidak, maka akan mengganggu kualitas hidup dan dapat mengancam kehidupan kita sendiri. Di mana dalam suatu kebutuhan ini harus dicapai. Jika tidak, akan menyebabkan terganggunya kualitas hidup manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam menjalani sebuah roda kehidupan, di mana kebutuhan ini harus dicapai oleh setiap manusia untuk menjalani sebuah hidupnya, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar yang ada di rumah kita atau lingkungan hidup kita. Apabila kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi, maka akan terjadi sama seperti yang Bapak bilang tadi, adanya suatu ancaman dalam hidup kita. Akan sebaliknya, jika kebutuhan hidup dapat tercapai, maka dapat dikatakan kehidupan akan mencapai sebuah kemakmuran ataupun kebagusan dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, maka kebutuhan hidup manusia ini sangatlah penting bagi kehidupan kita dan orang lain. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana selain itu, jenis kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan mutlak ini merupakan suatu kebutuhan setiap orang individu yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Karena kebutuhan mutlak ini merupakan sebuah hal yang harus dipenuhi bagi setiap individu untuk bertahan hidup. Contoh dari kebutuhan mutlak ini yang pertama adalah makanan maupun minuman yang bisa dikonsumsi sebagai alat energi ataupun alat untuk memenuhi manusia untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ini merupakan suatu kebutuhan manusia yang menginginkan hidupnya yang sangat layak. Mengapa dibilang layak? Karena kebutuhan primer ini sangat bergantung pada kehidupan kita.
Ada 3 hal yang harus dibutuhkan dalam kebutuhan primer. Yang pertama, sandang. Yang kedua, pangan. Yang ketiga, papan. Di mana pengertian dari sandang ini ialah pakaian. Mengapa pakaian? Karena jika kita melakukan suatu aktivitas ataupun kebutuhan yang berhubungan dengan lingkungan luar, maka pakaian ini hal yang wajib yang harus kita punya untuk bertujuan melindungi dari kulit kita maupun lingkungan luar badan kita. Yang kedua, pangan, yaitu kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh setiap makhluk hidup. Dan yang terakhir ada papan, di mana maksud dari papan ini ialah tempat tinggal di mana kita sebagai insan manusia memerlukan suatu tempat tinggal. Fungsinya sebagai tempat untuk beraktivitas maupun tempat untuk beristirahat kita sendiri. Dan yang ketiga ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini merupakan suatu hal yang harus terpenuhi setelah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder pada seorang individu berbeda dengan individu yang lain, tergantung dengan keinginan dan kemampuan masing-masing. Contoh dari kebutuhan sekunder ini, yang pertama ada skincare, make up, sepatu, kendaraan, telepon, dan hal yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan sekunder pria tersebut atau makhluk yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini merupakan suatu kebutuhan yang muncul selepas kebutuhan primer dan sekunder yang dapat terpenuhi kebutuhan tersier, yang berupa sebuah barang mewah yang sebagai alat untuk hiburan. Contoh seperti sofa, televisi, tas, ataupun hal-hal yang lain. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, faktor kondisi alam, di mana kondisi alam memang secara tidak langsung berkaitan erat dengan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Karena pada hakikatnya, seorang individu akan melakukan sebuah usaha demi memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi alam di mana tempat ia tinggal. Contoh, jika seseorang hidup di daerah pegunungan, maka mereka harus memiliki pakaian yang tebal untuk mengurangi adanya suhu dingin di daerah tersebut. Selanjutnya ada contoh jika orang tersebut atau makhluk hidup di daerah yang lingkungannya beriklim tropis, maka ia memerlukan pakaian tipis dengan bahan yang dingin. Yang kedua, ada tingkat peradaban, di mana maksud dari tingkat peradaban ini, jika melihat dengan kondisi sekarang di mana dunia semakin maju, maka peradaban zaman akan semakin tinggi dengan kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki. Setiap individu akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Contoh, jika di zaman purba manusia memiliki kebutuhan yang sangat sedikit, dan di zaman sekarang kebutuhan akan semakin banyak dan semakin bertambah. Kebutuhan manusia modern memiliki kualitas yang lebih tinggi ketimbang kehidupan kita seperti zaman dulu. Yang ketiga, faktor penghasilan, di mana bukan hanya faktor pekerjaan saja yang menentukan. Faktor penghasilan merupakan sebuah faktor juga yang sangat mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Di mana, sebagai contoh, jika kita melakukan sebuah pekerjaan dengan mendapatkan penghasilan yang tinggi, maka hidup kita akan makmur. Sebaliknya, jika orang bekerja dengan berpenghasilan pas-pasan, maka kebutuhan hidupnya akan segitu-segitu saja. Yang ketiga ada faktor penghasilan, di mana selain lapangan pekerjaan ataupun faktor pekerjaan, faktor penghasilan merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing. Sebagai contoh, jika kita bekerja dengan berpenghasilan yang pas-pasan, maka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya segitu-segitu saja. Jika orang berpenghasilan tinggi, maka tingkat kebutuhan pun sangatlah tinggi, mengikuti dengan pola hidup yang diterapkannya. Dan yang terakhir, sebagai contoh, orang yang berpenghasilan tinggi akan mudah untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dan yang terakhir, ada faktor pendidikan, di mana faktor pendidikan merupakan faktor yang penting sebagai penunjang dari segala faktor-faktor yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan dari seseorang juga akan mempengaruhi kebutuhan hidup seseorang.
Sebagai contoh, kebutuhan dari anak SD akan berbeda dengan kebutuhan oleh anak mahasiswa. Selanjutnya, ada alat pemuas kebutuhan hidup manusia, di mana dapat dikatakan alat pemuas ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat pemuas baik barang dan maupun jasa. Di mana dalam barang ini merupakan berbagai bentuk barang atau benda yang berwujud fisik yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai contoh, mempunyai fisik yang pas atau lengkap, mempunyai nilai serta manfaat yang dapat dirasakan apabila kita menggunakannya. Bila digunakan, maka akan bernilai, bermanfaat, dan bila digunakan, maka akan memiliki sebuah nilai dan manfaat serta benda akan semakin berkurang atau habis. Contoh, pedagang, penjual pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa, di mana jasa dapat dikatakan sebuah alat atau benda yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan nilai kepuasan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu ciri-cirinya, yang pertama ada tidak mempunyai wujud, serta tidak dapat diraba. Yang kedua, hanya dapat dirasakan. Yang ketiga, waktu dipakai tidak akan habis. Sebagai contoh, jasa taksi, jasa mencuci, jasa mengantar barang, dan masih banyak lagi. Baik, itu merupakan sedikit penjelasan materi tentang kebutuhan hidup manusia, tema 8, subtema 2, yang telah Bapak jelaskan. Untuk itu, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Bapak berikan waktu sebanyak 5 menit untuk setiap kelompok merangkum setiap atau menulis sebuah pertanyaan terkait dengan penjelasan yang telah Bapak berikan. Untuk itu, Bapak persilahkan. Baik, karena waktu sudah lebih dari 5 menit, di sini kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Mungkin dari penjelasan Bapak, apakah ada yang masih belum diperjelas? Bapak persilahkan. Ya, coba Yuni. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang dimaksud oleh Yuni hampir sama penjelasan yang telah Bapak jelaskan. Mungkin anak-anak bisa menjawab, tapi nanti dulu kita akan menampung pertanyaan pada sesi diskusi ini. Yang kedua, silakan. Ya, silakan Ardi. Baik Bapak, di sini saya izin bertanya. Coba jelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus juga. Baik, terima kasih pertanyaan yang telah diberikan. Bapak ucapkan terima kasih terhadap pertanyaan yang telah kalian berikan. Mungkin dari teman-teman, Bapak akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu, siapa di sini yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, Bapak persilakan. Ya, silakan. Baik, di sini saya izin untuk menjawab Bapak terkait pertanyaan Yuni bahwa dapat dijelaskan pengertian kebutuhan merupakan suatu yang harus dicari untuk dapat hidup di lingkungan masyarakat. Selain itu, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat benar. Untuk itu, kita tampung-tampung dulu. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin menjawab? Ya, coba. Oke, di sini ada 3 jenis kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditunda. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pendukung yang pemenuhannya dapat ditunda. Kebutuhan sekunder akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya adalah kebutuhan akan benda atau barang mewah. Baik, terima kasih atas jawaban rekan-rekan yang sangat bagus sekali. Untuk itu, rangkuman pada materi ini bahwa kebutuhan hidup manusia merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi setiap insan manusia, karena dengan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia,
baik kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan yang lain-lain, akan dapat membantu kualitas hidup manusia. Baik, karena pelajaran hari ini telah selesai, maka Bapak akan tutup pembelajaran kali ini. Untuk itu Bapak tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Kita akan berjumpa untuk mata pelajaran selanjutnya. See you.